Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A ingin mempresentasikan data mining dengan judul klasifikasi gambar berdasarkan kategori objek. Di sini saya Reza Ardika Akbar dengan NPM 006 dan ada Galili Restu Fauzi dengan NPM 014. Untuk Firdaus Harta Suryandi ini sendiri berhalangan hadir. Convolutional Neural Network atau CNN merupakan salah satu jenis algoritma deep learning yang dapat menerima input berupa gambar, menentukan aspek atau objek apa aja dalam sebuah gambar yang bisa digunakan mesin untuk belajar mengenali gambar dan membedakan antara satu gambar dengan yang lain. Tujuannya sendiri itu mengklasifikasi gambar sesuai dengan kategori objek tersebut memungkinkan untuk analisis yang lebih akurat. Untuk deskripsi datanya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada jenis data, gambar-gambar yang ada di format digital, jumlah datanya itu ada 1000, jumlah fieldnya 10, dan sumber datanya itu kami itu dari Kaggle. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur proses data. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data berisi gambar-gambar digital. Setelah itu yang kedua memuat data, memanggil data ke dalam Google Colab Python. Yang ketiga itu pembagian data. Data dibagi menjadi 2 bagian, data latih, train image, dan data uji, test image. Yang keempat itu pemilihan algoritma. Nah, menggunakan algoritma Convolutional Neural Network CNN atau jaringan syarat tiruan. Yang kelima itu kompilasi dan melatih model. Mengkompilasi melatih model gambar-gambar tersebut. Terus evaluasi model. Keenam, mengevaluasi dengan menggunakan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Itu data pengujian. Itu klasifikasi gambar berdasarkan kategori objek. Yang ketujuh, melakukan klasifikasi gambar berdasarkan kategori objek sesuai dengan nama tersebut. Next. Nah, kita memakai library ada 3, yaitu import TensorFlow STS, from TensorFlow Crush untuk mengimport modul dataset layer model dari TensorFlow, dan input matplotlib pilot SPLT untuk visualisasi seperti plot, histogram, grafik. Itu kita memuat data dan pembagian data. Nah, untuk memuat datanya itu kita memakai dataset GVAR 10 lot data. Segitu untuk pembagian datanya itu ada train image untuk data latih dan test image untuk data uji sebesar 255. Kita memakai model algoritma CNN. Model ini umumnya digunakan untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pengolahan gambar seperti klasifikasi gambar. Itu ada model summary. Kita memakai model sekuensial yang bawah layar. Type-nya itu ada kita bisa lihat ada output shape-nya dan param. Nah, untuk total paramnya itu 5632, trainable paramnya itu bawah. Param itu 56.320, dan non-trainable paramnya itu 0. Terus itu kita menambahkan lapisan padat di bagian atas. Codingannya itu seperti itu. Terus untuk kita melihat model summary-nya itu model sequential.
Yang menambahnya itu dari pattern, dense, dan dense 1. Nah, itu menambah total params jadi 12.122.570, dan bertambah trainable paramnya itu 122.570, dan non-trainable paramnya itu 0 ke bawah. Nah, untuk kompilasi dan latih model. Nah, di situ ada optimisasi Adam, yaitu adalah algoritma pengoptimalan yang digunakan untuk memperbarui bobot CNN selama pelatihan. Terus itu ada train image dan train label. Untuk data latihnya, terus kita menggunakan epoch sebesar 12. Untuk validation datanya itu kita uji itu tes image dan tes table. Adalah data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah setiap epoch ke bawah. Nah, itu habis itu kita evaluasi model. Itu yang PLT, bedanya PLT akurasi sama akurasi. PLT plot akurasi itu untuk menunjukkan akurasi model selama pelatihan dan menyimpan nilai akurasi untuk setiap epoch selama pelatihan. Untuk PLT plot val akurasi itu untuk menunjukkan bagaimana model berperforma pada data yang tidak digunakan selama pelatihan. Kode ini digunakan untuk melatih, mengevaluasi, dan memvisualisasikan performa modelnya, khususnya dalam kaitannya dengan akurasi selama pelatihan dan validasi serta evaluasi akhir pada set data uji. Kita bisa melihat plotnya. Nah, ke bawah. Untuk print tes akurasinya sebesar 0,7103. Setiap ngeran itu kita mempunyai tes akurasi yang berbeda-beda. Habis itu yang terakhir kita melakukan klasifikasi gambar berdasarkan kategori objek. Nah, kode ini akan menampilkan 20 gambar pertama dari dataset pelatihan CIPAR 10, diatur dalam grid 5x5 dengan masing-masing gambar dilabeli dengan nama kelasnya, yaitu sesuai dengan dalam bahasa Inggris. Ini berguna untuk memvisualisasikan data dan memahami bagaimana gambar-gambar tersebut dikategorikan ke dalam kelas yang berbeda. Bawah. Contohnya itu ada frog itu untuk katak, truck itu untuk truk, ada deer itu untuk rusa, automobil itu untuk mobil, bird itu untuk burung, horse itu untuk kuda, dan sesuai dengan kategori objeknya. Sekarang ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, jadi dataset ini digunakan untuk mengembangkan klasifikasi gambar dengan resolusi rendah berdasarkan objek menggunakan algoritma CNN atau jaringan saraf tiruan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.